Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry Effendi dengan NIM 2205040033. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tata cara ataupun mekanisme peradilan perdata di dalam gugatan acara perdata guna memenuhi salah satu tugas tambahan, yaitu untuk memperbaiki nilai ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, adapun tata urutan persidangan perkara perdata gugatan di pengadilan negeri, yaitu yang pertama, proses acara gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Gugatan disampaikan kepada pengadilan negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan negeri yang terdapat di dalam pasal 121 HIR. Bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang akan memberitahukan mencatat gugatan tersebut, terdapat di dalam pasal 120 HIR. Pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi di mana tergugat tempat tinggal, di mana tergugat sebenarnya berdiam, jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Salah satu tergugat di tempat tinggal jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak di satu daerah hukum pengadilan negeri, maka tergugat utama bertempat tinggal. Jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya, penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Dalam hal tersebut di atas, dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak seperti tanah, maka di tempat benda yang tidak bergerak tersebut, ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan RBJ. Menurut pasal 142 RBJ, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah itu berada. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki di tempat domisili yang dipilih itu, apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi tentang izin mengadili secara relatif, maka pengadilan negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang permulaan. Apabila terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut. Yang kemudian, untuk bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat ataupun tergugat ataupun permohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau pemberian kuasa tersebut dalam surat gugatan atau permohonan, atau kuasa yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara atau pemohon dalam sidang secara lisan, memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkes nomor 101/1985 junto keputusan Menkes tanggal 7 Oktober 1965 nomor JP 14/211, telah terdaftar sebagai advokat atau pengacara praktik di kantor pengadilan negeri setempat, atau secara khusus telah mendapat izin untuk bersidang mewakili penggugat ataupun tergugat dalam perkara tertentu. Surat khusus kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan memberikan kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut di atas. Kuasa atau wakil negara dalam suatu perkara perdata berdasarkan Starbrecht 1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah, jaksa,
orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat atau ditunjukkan oleh instansi yang bersangkutan cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkat atau penunjukan yang tidak bermaterai. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut ikut gugur. Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia berada mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, hakim boleh membatalkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan terhormat, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak terdapat digugurkan. Terdapat di dalam pasal 124 HR. Kemudian dikenal dengan putusan first take. Apa itu putusan first take? Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan penggugat atau para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputuskan first take. Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputuskan dengan first take. Kemudian dikenal lagi dengan tangkisan atau eksepsi. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak mempunyai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut. Kemudian pencabutan surat gugatan. Gugatan dapat dicabut sebelum sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan penjelasan, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Kemudian perubahan atau penambahan gugatan. Penambahan atau perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan para pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan atau perubahan gugatan tidak boleh sedemikian bentuknya sehingga dasar pokok gugatan yang menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, maka surat gugat harus dicabut. Kemudian perdamaian. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut. Terdapat di dalam pasal 130 HR. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap, dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Terhadap perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara konferensi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak. Jika perlu dengan menggunakan penerjemah. Terdapat dalam pasal 131 HR. Khusus untuk gugatan cerai, apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami istri harus datang sendiri. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Hubungan dengan perdamaian ini tidak bisa mewujudkan perdamaian. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat akan diperiksa melalui sidang tertutup. Penggugat atau tergugat meninggal dunia.
Jika penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Biaya yang timbul dalam persidangan. Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal atau perbuatan yang baru dilakukan, maka biaya yang dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persokot biaya perkara yang kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang kalah. Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya. Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal atau perbuatan yang baru dilakukan tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal tersebut menurut hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal ini, biaya sementara tersebut akan diambil dari uang biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila proses menguntungkan, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kemudian yang B, proses acara gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan memberitahukan mencatat gugatan tersebut. Kemudian, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi di mana tergugat tempat tinggal, di mana tergugat sebenarnya berdiam, jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Nah, kemudian salah satu tergugat di tempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak di daerah satu hukum Pengadilan Negeri, tergugat utama bertempat tinggal. Jika hubungan antara tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya, penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada. Tergugat tidak diketahui dalam hal tersebut dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak, ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan RBJ. Kemudian, yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat ataupun pemohon harus memenuhi syarat-syarat, mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau pemberian kuasa tersebut dalam surat gugatan atau permohonan, atau kuasa atau wakil yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara. Pemohon dalam sidang secara lisan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan nomor 1/1985 Junto Keputusan Menkes tanggal 7 Oktober 1965 nomor JP14/211. Telah terdaftar sebagai advokat atau pengacara praktek di kantor pengadilan negeri setempat atau secara khusus telah mendapat izin untuk bersidang mewakili penggugat atau tergugat dalam perkara tersebut. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat khusus kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau surat kuasa yang dipergunakan di pengadilan negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Kuasa atau wakil negara dalam suatu perkara perdata berdasarkan Statblad 1922 nomor 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah
jaksa, orang tertentu, atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat atau ditunjukkan oleh instansi yang bersangkutan cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkat atau penunjukan yang tidak bermaterai. Kemudian, perkara gugur. Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Kemudian dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, hakim boleh membatalkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan. Selanjutnya yaitu proses acara permohonan. Permohonan harus disampaikan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau tempat tinggal pemohon. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor urut setelah pemohon membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri. Kemudian apabila para pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonannya secara prodeo. Pemohon yang tidak bisa menulis dalam mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan memberitahukan mencatat permohonan tersebut. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian sukarelawan. Berdasarkan permohonan yang diperbolehkan, hakim akan memberikan suatu ketentuan. Nah, ada permohonan tertentu yang harus diterima berupa putusan oleh pengadilan negeri. Misalnya, dalam hal disampaikan permohonan untuk menyampaikan anak oleh seorang warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia, atau oleh seorang warga negara Indonesia terhadap warga negara asing. Hal ini terdapat di dalam SEMA nomor 6 tahun 1983. Jadi tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundangan atau jurisprudensi. Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu berupa permohonan mengangkat wali bagi anak yang belum dewasa, kemudian permohonan mengaktifkan pengampu bagi orang yang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dapat diserahkan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Kemudian permohonan pembatalan perkawinan dalam pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. Permohonan untuk ditetapkan bahwa sebidang tanah adalah pemilik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan negeri. Hak milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan dibuktikan dengan alat bukti yang di persidangan. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat dihilangkan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan maksudnya mengenai warisan almarhum. Untuk mengalihkan hak atas tanah
menghibah, mewakafkan, menjual, atau membalik nama sebidang tanah dan rumah yang semula dicatat atas rumah almarhum dan almarhumah cukup dilakukan bagi mereka yang berlaku hukum waris bebek dengan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris. Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan suatu keterangan ahli waris yang kemudian dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh lurah dan diketahui camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum. Bagi mereka yang berlaku hukum hak waris lain-lainnya, misalnya warga negara Indonesia keturunan India dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang mekanisme tata cara peradilan di dalam pengadilan perdata guna memenuhi salah satu tugas tambahan berupa video ini, yaitu untuk memperbaiki nilai ujian akhir sekolah saya dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani, SHMH. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.